Shalom, puji Tuhan. Saya bersukacita bisa berjumpa lagi dengan saudara-saudara semua di dalam acara Kesejukan Bagi Jiwa. Seperti biasa, saya Mike. Saya akan mengajak kita semua untuk mengangkat sebuah pujian, ya, berdoa, dan nanti saya akan membacakan sebuah kisah. Mari saudara, saya ajak kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih buat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bisa melalui hari ini. Terima kasih Bapa, biar Engkau yang akan terus memperlengkapi kami, memperlengkapi hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan kelemahan ini, untuk bisa membacakan sebuah kisah yang akan memberkati akan saudara-saudara semua yang mendengar, yang mengikuti acara ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu bagiku, selamanya Kau ku sembah. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku,
Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang selalu mendengar doa, Kau Bapa yang selalu menjawab doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah. Saya akan bacakan sebuah kisah. Kali ini ditulis oleh seorang ayah, ya, menceritakan bagaimana anak laki-lakinya, ya, yang dididik sejak kecil secara Kristiani, tetapi setelah remaja hidupnya jadi tidak karuan, ya, mabuk-mabukan, juga terlibat dengan marijuana. Tetapi mereka sebagai orang tua hanya menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, ya. Dalam satu permohonan doanya, mereka berkata kepada Tuhan, ya, agar Allah mengirimkan seseorang dalam kehidupan anaknya sehingga anaknya bisa diubahkan. Ya. Bagaimana ceritanya saudara? Saya akan bacakan untuk saudara dengan judul Kembalinya Anak Kami. Telepon berdering. Hari itu adalah hari ayah, dan putra termuda kami, Dale, menelpon untuk mengucapkan selamat kepada saya. Ia membuat hari ayah tahun itu tak terlupakan. Setelah mengobrol sebentar, ia memberitahu saya dan Virginia, istri saya, bahwa ia telah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi 5 hari sebelumnya. Betapa bahagianya kami saat itu tak terungkapkan dengan kata-kata, karena kami telah mendoakannya selama hampir 10 tahun. Malam itu kami berdoa cukup lama untuk bersyukur atas segala kebaikan Allah yang telah membuat Dale kembali. Dale adalah putra kami yang ketiga, anak tengah dari 5 bersaudara yang semuanya lahir dalam 5,5 tahun. Sejak usia yang sangat muda, kami telah membawa anak-anak kepada Allah dan mengajar mereka tentang prinsip-prinsip hidup Kristiani. Namun sayang, di masa remajanya, Dale mengambil keputusan yang keliru. Saya akui memang ada konflik-konflik masa kecil yang tak dapat dihindari. Di usia remajanya, Dale sudah mulai minum minuman keras dan mengkonsumsi marijuana. Saat memasuki SMU, Dale sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Beberapa kali kami merasa sangat putus asa dan kecewa. Namun iman kepada Allah memampukan kami untuk terus bertahan. Setelah lulus SMU, Dale pindah ke apartemen bersama teman-temannya.
sehingga ia bisa lebih bebas lagi dari kekangan peraturan-peraturan kami. Tak lama setelah itu, Allah menghendaki kami bekerja di tempat lain yang berjarak sekitar 300 km dari tempat tinggal Dale. Ternyata kami harus menyerahkan Dale ke dalam lindungan Allah semata. Kami hanya dapat berdoa dan menjaga komunikasi dengannya. Dalam doa, kami meminta agar Allah mengirimkan seseorang dalam kehidupan Dale yang dapat membawanya kembali kepada Tuhan. Setelah beberapa kejadian, termasuk diantaranya kesembuhan istri saya dari penyakit kanker, Dale mengatakan bahwa ia ingin menjadi seorang Kristen. Namun sepertinya ia belum siap. Ia sering bertanya tentang banyak hal. Kami pun berusaha menjawabnya dan terus berdoa untuknya. Tak lama setelah itu, ia berhenti bekerja dan waktu luangnya dipergunakan untuk les gitar. Awalnya kami takut ia masuk ke grup musik rock. Namun kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan berdoa untuknya. Beberapa bulan kemudian, guru gitar Dale yang juga seorang pecandu obat menjadi orang Kristen dan bersaksi kepada Dale. Dari situ Dale melihat perubahan hidup gurunya dan bagaimana Allah menyelamatkan pernikahan mereka lewat banyak mujizat. Saat itulah Dale mulai berpikir bahwa hidupnya selama ini begitu rusak. Ia sudah punya istri cantik, rumah mewah, 2 mobil, dan uang di bank. Namun ia tak pernah merasa bahagia. Putra kami yang kedua, Bob, tinggal sekota dengan Dale. Bob banyak berdoa dan berpuasa bagi Dale, juga banyak menghabiskan waktu bersamanya. Suatu malam sepulang dari rumah Bob, Dale merenungkan masa lalu dan hidup yang dijalaninya kini. Baru saja Bob berbicara mengenai komitmen kepada Kristus. Kemudian pikiran Dale melayang pada saudaranya Duane yang baru saja menerima tugas pastoralnya yang pertama. Selama kuliah, Duane tak pernah boros, khususnya dalam hal-hal materi. Tetapi ia selalu dapat hidup bahagia. Dale menyadari betapa banyak uang yang telah ia habiskan untuk memuaskan kebiasaan buruknya. Mengingat semuanya itu, Dale menangis sedih. Ketika tiba di rumah, ia pun segera masuk ke kamar, berlutut dan memohon ampun kepada Tuhan. Saat itulah Dale diselamatkan dengan cara yang sangat indah. Allah melepaskannya dari belenggu dosa, sehingga kini ia menjadi saksi hidup bahwa Allah senantiasa mendengar dan menjawab doa. Setahun kemudian, Dale mengirim kami puisi berikut ini. Syukur atas kasih yang kuterima setiap hari, yang dicurahkan Bapa dari tempat maha tinggi. Tak hanya berkat Dia limpahkan, aku pun dipelihara dalam cinta kasih-Nya. Tak layak aku hidup dalam kasih itu yang tak pernah kuindahkan sebelumnya. Tak layak aku dikasihi sedemikian rupa oleh ayah dan bunda yang Allah karuniakan. Teringat olehku semua yang telah kalian ajarkan, dan aku melihat betapa kasih Bapa mengalir serta terpancar dalam kehidupan kalian. Betapa tak layak diriku untuk duduk mendengar tapi lalu berpaling. Namun syukur Allah
telah membukakan mataku yang rabun dan buta. Sungguh ku cintai kalian, kekasih-kekasih Tuhan, yang mengasuh dan merawatku dengan kasih Sang Putra. Dan ketika kulihat kembali hidupku, betapa aku bersyukur karena ayah bundaku membesarkanku sebagai miliknya. Dari putramu dalam Tuhan, Dale. Puji Tuhan saudara, inilah kisah yang ditulis oleh seorang ayah yang bernama David H. Beatty. Sungguh luar biasa pengalamannya saudara, ketika dia menghadapi masalah pemberontakan dari anaknya yang padahal sejak kecil sudah dibimbing hidup secara Kristiani. Tapi meskipun demikian, mereka sebagai orang tua tidak putus asa dan terus membawa anak ini dalam doa kepada Tuhan. Saudara, mungkin saat ini juga ada di antara kita yang mengalami masalah yang sama, pemberontakan dari anak-anak yang jauh dari Tuhan, yang hidup sembrono, yang hidup dengan dosanya. Tapi percayalah saudara, tetap beriman kepada Tuhan, bawa anak-anak kita dalam doa kepada Tuhan. Jangan putus asa, terus serahkan kepada Tuhan, karena Dia Allah yang mendengar dan menjawab doa, sehingga mujizat bisa terjadi seperti yang dialami oleh Bapak David ini, di mana anaknya bisa bertobat dan kembali kepada Tuhan. Sungguh hanya Allah saja yang menjadi pusat kehidupan kita, dan hanya Dia saja yang menjadi pengharapan kita. Biar terus kita mendekat kepada Tuhan dan terus bawa dalam doa apapun pergumulan kita. Dia Allah yang sanggup menolong kita. Puji Tuhan saudara, demikian kisah ini ya, biar terus percayakan hidup kita kepada Tuhan. Saya ajak kita berdoa saudara ya. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa, untuk pertolongan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami percaya apapun pergumulan persoalan hidup kami, mungkin ada di antara kami saat ini yang menghadapi pergumulan atas anak-anak kami yang memberontak, yang jauh dari Tuhan, yang hidup dalam dosa. Tuhan, kami berseru kepadamu. Kami percaya Engkau Allah yang tetap mendengar doa dan dapat menjawab doa kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, menjamah anak-anak kami, sehingga mereka bisa dibawa kembali kepada Tuhan. Mereka bisa bertobat, hidup mereka bisa dipulihkan. Karena kami tahu di dalam Tuhan selalu ada jawaban, selalu ada pertolongan, selalu ada pengharapan. Terima kasih Bapa, kami percayakan hidup anak-anak kami kepada Tuhan. Biar Engkau yang berkarya di dalam hidup mereka. Anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami, biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada kami yang sedang bergumul, kuatkan, teguhkan kami Tuhan. Terus kami tetap beriman kepada Tuhan dan percaya satu saat Tuhan sanggup mengubahkan anak-anak kami, sehingga mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Biar kisah yang sudah Hamba bawakan ini menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kisah-kisah yang saya bawakan ini ya, yang bisa menginspirasi, menyentuh, memotivasi ya, menguatkan, menghibur, meneguhkan kita ya, bahkan juga bisa memperkaya kehidupan kita di dalam Tuhan dan menyejukkan jiwa kita. Biar ini semua menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih saudara. Jangan lupa saudara untuk like, dan yang belum subscribe silahkan subscribe dan share kisah ini kepada lebih banyak orang, sehingga lebih banyak lagi mereka yang bisa mendengar dan diberkati. Puji Tuhan, sampai jumpa di kesempatan mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.